Dalam waktu dekat, virus aneh menyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan orang mengalami amnesia. Penyebarannya cepat sekali, bagaikan api yang membakar hutan, dan menguasai dunia dalam sekejap. Pergerakan dunia pun terhenti akibat virus ini. Beberapa individu yang memiliki kekayaan dan berkuasa melindungi diri mereka tertular virus dengan bersembunyi di bunker. 1 dekade setelah virus itu menyebar, hanya sedikit orang yang bertahan hidup. Mereka hidup di daerah yang membusuk, dan orang-orangnya tidak mampu mengingat masa lalu atau menciptakan kenangan baru. Setiap hari mereka bangun dan memulai kehidupan baru tanpa mengingat apapun tentang diri mereka. Seorang pria dan seorang wanita bangun berdekatan satu sama lain di sebuah apartemen. Keduanya bingung bagaimana mereka bisa tidur bersama. Mereka bahkan tidak ingat nama mereka atau apapun tentang kehidupan mereka. Jelaslah mereka telah terinfeksi virus. Keduanya tampak tenang bagi orang yang baru bangun tidur di samping orang asing. Wanita itu merasa seperti dia mengenal pria itu tetapi tidak ingat bagaimana caranya. Pria itu mengaku merasakan hal yang sama. Mereka berdiskusi tentang berapa lama mereka berada di apartemen itu tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa itu mungkin hari pertama mereka bersama. Kemudian, pria itu memperhatikan gelang biru serupa terikat di pergelangan tangannya. Dia pikir gelang itu menjadi pengingat bahwa mereka ingin bersama. Wanita itu setuju dan tidak mempertanyakan orang asing itu karena dia merasa familiar. Di kota, seorang anak terlantar berlarian di jalan sambil menggumamkan sebuah melodi. Dia bertemu orang asing yang bertanya tentang orang tuanya. Ketika anak itu tidak menjawab, pria itu hanya mengundangnya untuk ikut dalam perjalanannya. Mereka terus berjalan tanpa tujuan tertentu. Anak laki-laki itu ingin bermain dengan jam tangan pria itu, jadi dia memberikannya padanya. Dia mencoba menjelaskan konsep waktu kepada anak itu tetapi gagal total. Beberapa saat kemudian, perhatian anak laki-laki itu teralihkan oleh sebuah cermin di tumpukan sampah di pinggir jalan. Orang asing itu berjalan pergi sambil berbicara pada dirinya sendiri tentang waktu dan ruang, tidak menyadari bahwa anak itu tidak lagi bersamanya. Beberapa detik kemudian, anak itu berlari ke arahnya tetapi pada saat itu, pria itu telah melupakannya. Dia memperkenalkan dirinya lagi dan bertanya kepada anak itu tentang jam tangan. Dia berkomentar bahwa benda itu terlalu besar untuk anak itu dan memakainya sendiri, tanpa ingat bahwa dia telah memberikan benda itu kepada anak laki-laki itu beberapa saat yang lalu. Akhirnya, mereka mencapai sisa-sisa rumah tempat pria itu menari dengan payung untuk menghibur anak itu. Di tempat lain, di sebuah bunker mewah, seorang wanita muda bernama Miranda melakukan rutinitas pagi harinya yang sudah sama seperti yang dia ingat. Sebuah program komputer meminta dia untuk memperkenalkan dirinya untuk pemeriksaan rutin guna memastikan dia tidak tertular virus tersebut. Komputer menanyakan namanya, tempat lahirnya, dan tanggal lahirnya. Terungkap bahwa Miranda telah dikurung selama 9 tahun terakhir. Kemudian, dia diberitahu suatu skenario dan ditanya beberapa pertanyaan tentang skenario itu. Ketika dia menjawab semuanya dengan benar, komputer menyatakan dia telah lulus diagnostik reguler. Kemungkinan dia terinfeksi kurang dari 0,12%. Meskipun Miranda berada di tempat yang paling aman selama epidemi, dia tidak bahagia dengan hidupnya. Rutinitas yang dijalaninya selama 9 tahun terakhir membuatnya sangat bosan dan dia merasa kehidupan di luar akan jauh lebih menyenangkan meskipun berbahaya. Pria lain yang terinfeksi virus tersebut adalah seorang guru yang tinggal di sebuah rumah di dekat hutan. Dia telah beradaptasi sebagai orang yang amnesia. Dia membuat jurnal yang membantunya memahami mengapa dia tidak mengingat apapun. Dia juga meninggalkan catatan untuk dirinya sendiri yang berisi pengarahan tentang kegiatan sehari-hari yang harus dia lakukan. Seutas tali diikatkan dari rumahnya ke sungai terdekat untuk membantunya menentukan jalan saat ia keluar untuk mengambil air. Kembali ke pasangan itu, wanita itu menemukan sekaleng buah-buahan yang diawetkan di dalam lemari. Mereka mungkin meninggalkannya di sana kemarin, tetapi mereka tidak yakin. Dia mencoba makanan itu dan memberikannya kepada pria itu setelah memastikan rasanya enak. Sambil makan, dia menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan pria itu dengan gembira mengklaim bahwa dia tahu dia akan menyelipkannya. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang dirinya sendiri, dia entah bagaimana mengingat hal-hal kecil yang dilakukan wanita itu. Dia berjalan ke cermin dan memandangi dirinya sendiri, memperhatikan penampilannya. Mereka membahas kemungkinan mereka adalah saudara. Namun karena mereka tampak berbeda satu sama lain, hal itu menghilangkan kemungkinan mereka menjadi saudara kandung. Wanita itu mengira mereka telah menikah dan pria itu tersenyum mendengar gagasan itu. Untuk mengujinya, mereka saling berciuman. Gairah saat mereka berciuman memperjelas bagi mereka bahwa mereka sebenarnya adalah sepasang kekasih. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan pada seorang penjahat yang setelah terinfeksi, telah membunuh dan merampok orang untuk mendapatkan makanan dan persediaan. Dia memperhatikan anak kecil dan mentor barunya dari sebelumnya. Mereka sedang duduk sambil makan minuman kaleng. Penjahat itu menyerang pria itu dan membunuhnya untuk diambil minumannya. Anak itu ditinggal sendirian, tetapi dia tidak menunjukkan kesedihan atas kematian mentornya. Dia hanya melepas jam tangan dari tangan pria itu dan berjalan pergi. Kembali ke hutan, guru membaca catatan dan memasak makanan sesuai instruksi. Saat bersantai, dia menemukan sebuah buku di mejanya yang telah dia tulis sebelum pandemi.
Sementara itu, pasangan dari apartemen itu berbicara tentang hubungan mereka. Mereka memikirkan nama untuk satu sama lain dan memutuskan untuk menggunakan nama Ben dan Jenny. Mereka jatuh cinta untuk ke-100 kalinya seperti yang telah mereka lakukan setiap hari selama dekade terakhir. Ben menyarankan agar mereka memeriksa siapa saja yang ada di dalam gedung itu, agar dapat lebih memahami di mana mereka berada. Mereka keluar dan melihat bangunan itu terdiri dari ruangan-ruangan yang mirip dengan ruangan mereka. Setelah menjelajahi salah satunya, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar mereka tetapi lupa di mana tempatnya. Mereka memasuki ruangan acak tetapi Ben menyarankan agar mereka mencari sesuatu yang lebih baik daripada ruangan berdebu di bangunan terbengkalai. Oleh karena itu, mereka mengemas pakaian dari lemari dan memulai perjalanan mereka di luar. Kembali di bunker, Miranda berolahraga dengan ayahnya seperti biasa. Dia adalah satu-satunya penghuni fasilitas tersebut. Sambil menyantap bekal makan malam, mereka berbincang tentang hari mereka. Terungkap bahwa Miranda memainkan cello untuk membuatnya sibuk sepanjang hari. Ayahnya tahu bahwa Miranda tidak bahagia dengan kehidupannya di bunker, tetapi tanggung jawab pertamanya adalah menjaga keselamatannya sehingga dia tidak bisa mengizinkannya keluar. Anak kecil tadi sekarang berkeliaran sendirian di kota. Dia bertemu seorang gadis muda di depan rumahnya. Dia mengundangnya masuk dan memintanya untuk tinggal bersamanya selamanya. Mereka makan makanan enak dan bermain dengan mainan boneka miliknya. Dalam adegan berikutnya, Ben dan Jenny mencapai kolam renang kosong. Ben memperhatikan istrinya sambil tersenyum saat ia bermain perosotan dan melompat-lompat. Penjahat tadi juga kesepian. Dia bermain sendirian di taman anak-anak sampai dia melihat seorang wanita dan mengejarnya. Setelah berjuang, dia berhasil melarikan diri, tetapi perhatiannya teralih oleh seekor kuda dan lupa apa yang sedang dilakukannya. Pada saat yang sama, Ben dan Jenny berjalan bersama sambil menyenandungkan sebuah lagu. Mereka telah lupa tujuan perjalanannya. Mereka memasuki sebuah kapel yang menurut mereka tampak familiar. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sana, mereka pergi ke sebuah kamar dan bercinta. Pada malam hari, mereka duduk di depan api unggun dan membicarakan beberapa hal. Mereka segera menyadari bahwa keesokan harinya, mereka akan menjadi orang asing lagi, oleh karena itu mereka tidak boleh tertidur untuk mengingat bahwa mereka saling mencintai. Keesokan paginya, anak itu bangun dan mendapati setumpuk mainan. Dia tidak ingat bagaimana dia sampai di sana, jadi dia melarikan diri melalui jendela. Saat berkeliaran di hutan, dia bertemu gurunya dan mengikutinya pulang. Gurunya pada awalnya tidak senang dengan kehadirannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai terbuka kepada anak itu. Dia memberi makan anak itu makanan yang enak dan mengajarinya cara menebang kayu sambil mengaku bahwa dia ahli dalam tugas itu tetapi tidak tahu bagaimana dia mempelajarinya. Di sisi lain, Ben dan Jenny akhirnya tertidur. Mereka terbangun sebagai orang asing lagi. Mereka mengulang pembicaraan dari hari sebelumnya dan akur. Beberapa saat kemudian, mereka berkeliling kota sambil mengobrol. Kali ini, mereka saling menamai Max dan Katie. Kaki Katie terluka dan berdarah deras. Max segera berlari untuk mengambilkan air untuknya, dan memintanya untuk menunggunya. Dia mendapat sebotol air tetapi tidak ingat mengapa dia mencarinya pada awalnya. Dia meminumnya dan berjalan ke arah lain sementara Katie masih menunggunya kembali. Di tempat lain, penjahat itu berada di tempat parkir, merusak mobil karena marah dan ingin bersenang-senang. Setelah dia lelah, dia masuk ke salah satunya dan tertidur. Dia dibangunkan oleh sekelompok pria yang menyeretnya keluar dari mobil dan memukulinya. Beberapa menit kemudian, mereka meninggalkannya sendirian. Penjahat itu berjalan ke teras sambil menangis. Dia melihat seseorang di jalan di bawah dan mulai melemparkan botol kaca ke arah orang itu, sama sekali lupa apa yang membuatnya menangis beberapa detik sebelumnya. Di bunker, kebosanan menguasai Miranda. Bermain cello tidak lagi membuatnya bersemangat. Dia mengepang rambutnya untuk menghibur dirinya, tetapi itu juga tidak berhasil. Saat makan malam, dia menyarankan mereka keluar dari bunker untuk memeriksa apakah dunia telah kembali normal. Ayahnya berpendapat bahwa mereka seharusnya sudah menerima pesan itu sejak lama jika memang dunia telah kembali normal. Ayahnya bersikeras untuk hidup aman selama diperlukan, tetapi menurut Miranda, mereka hanya menunggu kematian yang tak terelakkan. Ketika Max tidak kembali dalam waktu lama, Katie lupa siapa yang ditunggunya. Dia berjalan pergi dan menghabiskan malam di bawah jembatan. Dia sendirian, kedinginan, dan merindukan sesuatu namun tidak tahu apa. Sementara itu, guru dan anak itu akrab. Dia mengajari anak itu mengendarai sepeda dan menjadi walinya. Untuk memastikan dia tidak kabur dan lupa jalan pulang, dia mengikatnya ke gulungan wol dan membiarkannya bermain di hutan. Anak itu bermain sepanjang hari tetapi akhirnya pulang ke rumah. Di bunker, Miranda memainkan cello untuk ayahnya untuk pertama kalinya. Dia meminta dia untuk keluar bersamanya tapi dia tidak setuju. Ketika suara komputer tersebut mengikuti ujian Miranda keesokan harinya, dia sengaja menjawab dengan salah. Pada malam hari, dia mengemasi barang-barangnya, bertekad untuk meninggalkan bunker dan menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Dia meninggalkan catatan perpisahan untuk ayahnya dan memasuki terowongan keluar. Setelah tersesat beberapa saat, dia akhirnya mencapai dunia luar dan tersenyum, menikmati keindahan alam.
Beberapa saat kemudian, dia berjalan pergi ke kejauhan, menjalani hidupnya untuk pertama kalinya. Kembali ke kota, Katie hidup dari makanan yang ditemukannya di tempat sampah. Kemudian mulai terdengar guntur sehingga dia mencari perlindungan di dekat tempat seorang pria dengan gelang yang sama berdiri di dekatnya. Pria itu ternyata Max. Film berakhir saat mereka saling menatap, seolah-olah mereka mengingat masa lalu mereka bersama. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Satu saja sangat berarti bagi kami.